Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Bersuka Cita. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami percaya firman-Mu itu adalah tempat kami menemukan sukacita dalam kehidupan kami. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita melihat, mendengar, dan membaca berita hari-hari ini, sungguh membuat suasana hati kita tidak mengenakkan. Berita tentang COVID-19 yang merajalela, keluh kesah orang yang lagi susah cari makan, penerapan PPKM darurat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, belum lagi mobil ambulan yang hampir setiap saat lewat berseliweran dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu membuat suasana seakan-akan mencekam dan bagi sebagian orang menjadi ketakutan. Di saat kondisi seperti itu, ketika kita membaca firman, tiba-tiba kita mendapatkan firman yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Lah, kalau kita berada dalam keadaan yang baik dan menyenangkan, contohnya sedang dapat hadiah, lulus dari sekolah, menikah, dapat pekerjaan, dapat bonus, anaknya lahir dengan selamat, dapat kenaikan pangkat dan lain sebagainya, mudah kita berkata dan bertindak, mari kita bersukacita. Lah ini saudara kita banyak yang kena COVID, kita juga takut tertular. Belum lagi banyak saudara dan teman yang meninggal karena COVID-19. Ditambah lagi cari uang susah, masalah keluarga gak selesai-selesai, masalah lainnya menumpuk. Bagaimana bisa bersukacita? Saudaraku, sukacita itu sebenarnya adalah pilihan, bukan keadaan. Inilah yang diinginkan oleh Rasul Paulus untuk kita, yaitu kita bisa memutuskan bersukacita daripada bersedih. Rasul Paulus sebenarnya punya alasan untuk protes tentang keadaannya, baik kepada pemerintah Romawi ataupun Yahudi, karena dia tidak bersalah. Namun penderitaan yang dialaminya tidak menghalanginya untuk bersukacita di dalam Tuhan, walaupun saat itu dia sedang di dalam penjara. Bahkan Rasul Paulus bisa berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Jadi sekarang ini fokuslah kepada Tuhan saudaraku, bukan pada keadaan atau dunia ini. Marilah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita kita. Karena sukacita dari Tuhan adalah sukacita di segala situasi. Sukacita yang sempurna, yang tidak dipengaruhi keadaan, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Mazmur 16 ayat 11 mengatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudaraku, apapun juga keadaan kita saat ini, tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Buatlah keputusan besar dalam hidup kita, yaitu memilih bersukacita daripada bersedih hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami tidak mau kehilangan sukacita di tengah keadaan yang kurang baik ini ya Tuhan. Hari ini kami mau memilih untuk membawa suasana sukacita dalam aktivitas kami. Sebab
Kami berjalan bersama dengan Engkau sang sumber sukacita itu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.